Halo semua, bertemu lagi dengan Ibu Winda. Hari ini kita akan membahas mengenai materi turunan fungsi trigonometri di kelas 12. Oke, jadi kalau kita mengingat turunan, berarti kita harus kembali flashback dulu di kelas 11 mengenai limit. Ya, bagaimana mencari suatu turunan dengan menggunakan konsep dasarnya yaitu limit. Sekarang bedanya adalah dengan bagaimana kalau ada fungsi trigonometrinya. Ya, kita nggak tahu ya. Turunan dari sinus, kosinus, tangen. Nah, kita coba gunakan limitnya. Yang pertama, bagaimana menurunkan suatu fungsi y sama dengan sin x? Menentukan turunan dari fungsi trigonometri sin. Pertama kita tentukan dulu fx tambahannya. Oke, bisa dilihat ya pada slide. Oke, kita tahu fx-nya adalah sin x. Bagaimana kalau kita menentukan fx tambahannya? Tinggal kita ganti x-nya dengan x tambah h. Nah, kita bisa akan mencari fx tambah h berarti sin x tambah h sesuai dengan bentuknya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam untuk konsep dasar limit. Limit h mendekati 0, fx tambah h min fx per h. Itu adalah konsep turunan di kelas 11 yang menggunakan dasar limit. Tinggal kita ganti fx tambahannya dengan sin x tambah h dikurang sin x per h. Nah, kemudian kita ingat lagi bentuk trigonometri di kelas 11. Sin A min sin B itu akan sama dengan 2 cos A tambah B per 2 sin A kurang B per 2. Sehingga berubah menjadi 2 cos X tambah H tambah X per 2. Ya, karena ditambahkan ya, A tambah B. Ya, ingat kembali di sini. Ibu sudah tandai. X tambah ini sebagai A, X tambah A-nya, X-nya di sini sebagai B. Jadi tinggal A tambah B per 2, kemudian A kurang B per 2. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakan ya. Ini 2-nya di bawah bisa kita, di atas ini kita bisa bawakan ke bawah menjadi setengah. Oke, boleh. Sehingga hasilnya adalah cos 2x plus h per 2 sin setengah h per setengah h. Kemudian kita gunakan bentuk, ingat kembali fungsi limit trigonometri yang sebelumnya kita sudah pelajari. Ya, kita temukan paketannya. Nah, ini kan paketan setengah per setengah, yaitu 1. Ya, sehingga hasilnya tinggal kita ganti hanya dengan 0. Jadinya 2-nya kita sederhanakan. Hasilnya adalah cos x. Benar bahwa turunan dari sin x itu adalah cos x. Bagaimana dengan turunan cos x? Oke, kita sekarang coba mencari turunan dari y sama dengan cos x. Jadi sama seperti tadi langkahnya. Kalau fx sama dengan cos x, kita cari fx tambahannya, yaitu cos x tambah h. Yang kita masukkan ke dalam bentuk limit. H mendekati 0, fx tambah h min fx per h. Oke, ini mohon maaf, ini ibu keliru dalam menuliskan rumusnya. Ini harusnya cos ya. Cos x tambah h min cos x. Oke. Ini juga harus diingat kembali di kelas 11. Cos A dikurang B. Ya. Apa bentuknya? Oke. Cos A dikurang cos B itu adalah bentuknya min 2 A tambah B per 2 sin A kurang B. Ya, jadi harus diingat lagi nih bentuk-bentuk rumus trigonometri yang lain. Sehingga di sini munculkan min 2 sin. Oke, ini sebagai A, ini sebagai B. Kemudian, nah kita sederhanakan. Ya, jadi 2-nya sama seperti tadi ya, ibu bawakan setengah biar kelihatan. Biar kelihatan paketannya. Paketannya adalah sin setengah H per setengah A. Ini kan sama-sama setengah nih, setengah per setengah itu 1. Sehingga kita sederhanakan, kita ganti hanya itu dengan 0. Sehingga jadinya adalah min sin X. Sehingga turunan dari cos X itu adalah min sin X. Yang ketiga, nah kalau sudah ngomong tan, nah jadi konsep 3 trigonometri kan sin, cos, dan tan. Oke, yang tan ini memang agak sulit. Kenapa kita harus memunculkan kembali nilai sin dan cosnya? Nah, di sini tan x kita rubahkan menjadi sin x per cos x, dan kamu ingat kembali bagaimana menurunkan bentuk fungsi yang ada u per v-nya. Jadi kalau ada y sama dengan u per v, maka y-nya adalah u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Nah, di sini kita misalkan ya, u-nya adalah sin x, v-nya adalah cos x. Tadi sudah kita temukan turunan sin x adalah cos x,
turunan cos X adalah min sin X. Nah, kita substitusikan saja. U aksen V ya. Min ini mohon maaf tidak ada ya. Min V aksen U, sehingga hasilnya adalah cos kuadrat X plus sin kuadrat X per V kuadrat. V-nya adalah cos ya, berarti cos kuadrat X. Nah, ini ingat kembali ya, apa perubahan dari cos kuadrat X plus sin kuadrat X? Nah, di kelas 10 ini ya, hasilnya adalah 1 per cos kuadrat X. 1 per cos kuadrat X kita sederhanakan lagi menjadi secant kuadrat X dengan identitas kebalikan. Jadi kalau kita tahu tan X turunannya adalah secant kuadrat X. Dari ketiga bentuk itu kalian harus hafal dan ingat bahwa turunan sin X adalah cos X, turunan cos X adalah min sin X, turunan tan X adalah secant kuadrat X. Kalau udah ketiga yang utama dari trigonometri sudah bisa kalian tahu dan ingat, maka kalian juga akan mengingat yang lainnya, yaitu secant X, cosecant X, dan kotangen X. Yang mana Ibu sudah buatkan di slide ini. Nah, mungkin tidak kelihatan sini ya. Kalau cosec X, nah, turunannya adalah min cosec X kali kotan X. Oke, di situ. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana menurunkan soal fungsi trigonometri. Oke, kita lihat ya, Y sama dengan 3 sin X min 2 cos X. Bagaimana langkahnya? Oke. Y aksen. Oke, Y aksen adalah bentuk dari turunannya ya. Simbolnya ingat dalam bentuk aksen. Turunan pertama. Oke, kita lihat yang bagian depan dulu. 3 sin X. Oke, 3 kan tetap 3. Sin X turunannya? Iya, cos X. Jadi, 3 cos X. Dikurangi. Nah, bagian keduanya. Oke, 2. Kalau cos X, min sin X. Seperti tadi. Sehingga hasil dari turunannya di X plus 2 sin X. Oke. Jadi harus ingat sin X turunannya apa, cos X turunannya apa. Kemudian masalah lain adalah ketika bentuknya tidak sesederhana itu ya, jadi harus ingat perkalian U kali V dan U per V itu sebenarnya sudah ada di kelas 11. Jadi kelas 12 hanya tinggal mengulang aja dan merubah tambahannya adalah di fungsi trigonometri. Oke, kita lihat yang nomor 2. Y sama dengan X kuadrat sin X. Nah, ini adalah perkalian ya, U kali V. Kita misalkan U-nya adalah X kuadrat, maka U aksennya, cara menurunkan, ingat fungsi aljabar yang kemarin kelas 11, pangkatnya turunkan ya. Kemudian pangkatnya kurangin 1. Oke, sehingga hasilnya 2X. Kemudian V-nya. V-nya sin X, V aksennya, tinggal lagi turunan sin cos X. Nah, sehingga turunan dari soal itu ingat U kali V. Ini sudah Ibu buatkan ya. U kali V. U aksen V plus V aksen U. Nah, tinggal masukkan U aksennya adalah 2X, V-nya adalah sin X, ditambah V aksennya adalah cos X, U-nya adalah X kuadrat. Nah, sampai segini sudah benar, sudah selesai. Tapi kalau misalkan dalam bentuk yang lain juga boleh. Kita misalkan ubah ya. Ini sama-sama punya X. X-nya boleh kita faktorkan. Sehingga yang di dalamnya sisanya 2 sin X ditambah, ini X-nya masih sisa lagi 1 ya, karena hanya 1 yang kita keluarkan. X kali cos X. Boleh sampai sini. Nah, masalah kalau sudah bentuk trigonometri macam-macam bentuknya. Tapi kalau hati-hati dalam memilih dalam pilihan ganda option ya, dalam soal-soal jenis soal yang pilihan ganda harus disesuaikan dengan optionnya. Oke, kemudian bagaimana kalau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri tapi menggunakan aturan rantai, jadi tidak seperti tadi soalnya ada yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, kita contohkan ya, turunan dari Y sama dengan cos 3X min 5. Nah, ini bentuknya kan tidak semudah yang tadi. Kalau tadi kan cuma cos X, sin X, tan X. Nah, sekarang ada cos 3X min 5. Jadi dalam fungsinya itu ada 3X min 5. Jadi langkah pertama kita coba misalkan dulu 3X min 5 itu dengan sesuatu. Kita contohkan dengan U. Jadi soalnya akan berubah menjadi 3X min 5. Kemudian kita turunkan ya. Turunan dari U atau U aksen itu adalah 3, sehingga turunan dari soalnya ya, cos U itu adalah min sin U. Langkah kedua tinggal kita gunakan rumus aturan rantainya, bahwa turunan dari Y atau DY per DX itu adalah DY per DU kali DU per DX, atau
U aksen kali Y aksen. Ya, sesuaikan dari bentuk ini. Sehingga hasilnya adalah min sin U kali 3. Sesuaikan ya. dy per du-nya ini min sin, du per dx-nya adalah 3. Hasilnya adalah min 3 sin 3x per min 5. Tapi ada langkah sederhana. Oke, coba kita gunakan langkah yang Ibu akan pakai ini. Agar tidak terlalu rumit dalam melihat bentuk yang banyak sudah ada ininya ya, banyak sudah ada variabelnya ya. Kita lihat dulu ya. Y sama dengan cos 3x min 5. Itu soalnya. Turunannya, simpelnya melihat adalah begini. Oke. Pangkat turunannya kan adalah 1 ya. Jadi turunkan dulu 3 langkah. Kalau Ibu buatnya dalam bentuk 3 langkah. Lihat pangkatnya. Lihat trigononya. Lihat fungsi dalamnya. Nah, 3 langkah saja. Pangkat, trigono, dalamnya. Kita lihat pangkatnya. Pangkatnya 1 ya. Maka turunan pangkatnya kan 1. Pangkatnya kan turunkan saja. Oke, jadi tidak ada cos lagi, tidak ada tersisa cosnya. Selesai. Kemudian trigono cos, turunannya cos adalah sin. Min sin. Ya. Min sin. Nah, soalnya tetap min sin 3x min 5. Kalau 3x min 5, tuliskan 3x min 5. Kemudian yang terakhir fungsi di dalamnya. Nah, ini. Fungsi di dalamnya ini. 3x min 5 itu turunannya adalah 3. Ya, hanya yang mempunyai variabel x saja yang punya turunan ya. Sehingga hasilnya adalah min 3 karena min 1 kali min kali 3. Nah, sin 3x. Oke, jawabannya. Nah, cuman poin pokoknya adalah lihat 3-nya. Pangkat, trigonometri, terus fungsi dalamnya. Jadi tinggal kita lihat dari pangkat, kemudian dari fungsi trigonometrinya, kemudian dari fungsi di dalamnya, dalam fungsi trigonometrinya. 3 langkah itu aja, maka semua soal pasti bisa kalian kerjakan. Oke, kita coba lagi ya, contoh lainnya. Oke, contoh lainnya. Y sama dengan 3 sin kuadrat X, ini masih mudah. Oke, lihat Y aksen sama dengan, lihat dari pangkatnya dulu. Nah, sehingga dikalikan ya, 3 kali 2, 6. Sisa pangkatnya. Kalau tadi kan pangkatnya 1, jadi nggak ada sisa. Sekarang kalau pangkatnya 2, dikurangi 1, masih ada sisa 1. Sin X. Ini baru pangkatnya. Kemudian yang kedua adalah turunannya. Sin turunannya cos. Oke, pangkat, trigono, kemudian dalamnya. Nah, dalamnya ini karena X-nya 1, cukup 1 aja. Sehingga sudah turunannya adalah 6 sin X. Oke, jadi ingat pangkat, trigonometrinya, kemudian dalamnya. Oke, kita contohkan lagi. Contoh lainnya adalah Y sama dengan sin pangkat 3, 2x kuadrat min 3x. Bagaimana turunannya? Jadi Y aksen sama dengan, lihat lagi pangkatnya. Pangkatnya 3, turunkan. Ini 3. Sisa pangkatnya, ini kalau sudah diturunkan, kurangnya 1, pangkat 2. Oke, 2x kuadrat min 3x. Oke, ini baru pangkatnya. Nah, sekarang kita lihat trigononya. Sin trigonometrinya adalah cos. Ya, ini masih sama. Kalau sudah soalnya 2x kuadrat min 3x, maka hasilnya juga cos itu. Terakhir, pangkat sudah, trigono sudah, dalamnya. Oke, dalamnya adalah 2x kuadrat min 3x, apa turunannya? Nah, jadi kalau turunkan satu per satu ya. Pangkatnya turunkan sehingga jadinya 4x. Sisanya pangkat 1. Dikurangi, kemudian ini karena pangkatnya 1, nah tinggal ambil angkanya saja, 3. Oke, tinggal kita gabungkan saja. Sehingga turunannya adalah, ini 3, ini masih bisa kita sederhanakan sama di sini. Jadi 3 kali 4x bisa 12x. 3 kali min 3 min 9. Dan untuk trigonometrinya tetapkan saja, tuliskan karena kita tidak bisa sederhanakan lagi. Nah, sehingga hasilnya adalah sedemikian itu ya. Diingat lagi 3 langkahnya, pangkat, trigono, dalamnya. Nah, kalau sudah konsepnya diambil, jadi semua soalnya pasti bisa kalian untuk kerjakan ya. Oke, kalau untuk aplikasi turunan fungsi trigonometri dalam matematika itu biasanya berkaitan dengan fisika. Nah, contohnya menentukan jarak, kemudian kecepatan dan percepatan. Jadi itu lebih kepada aplikasi dalam fisikanya agak banyak ya. Ini contohnya.
Pada waktu T detik, bagian tengah gabus terayun adalah bentuknya Y sama dengan 2 sin T. Berarti di sana sudah ada bentuk fungsi yang sudah diketahui pada soal ya. Y sama dengan 2 sin T. Dalam satuan sentimeter di atas atau di bawah permukaan air. Pertanyaannya berapa kecepatan ayunan? Nah, pada T-nya 0, pada T-nya pi per 2, dan pada T-nya pi. Jadi kalau misalkan sudah dalam bentuk waktu, nah itu kan waktu ya, boleh waktu. Nah, itu kan turunan pertamanya kita dapatkan kecepatan. Nah, turunan keduanya kita dapatkan percepatan. Sehingga tinggal kita turunkan, apa sih turunan dari 2 sin T? Nah, yaitu turunannya adalah 2 sin turunannya cos ya, cos T. Kemudian kalau dari soal kita akan lihat ganti T-nya dengan 0, ya, ganti T-nya dengan pi per 2, dan ganti T-nya dengan pi. Nah, sehingga kalau T-nya dengan 0 tinggal kita ganti 2 cos 0, 2 kali 1 adalah 2. Kemudian diganti dengan pi per 2, 2 cos 90, ya ingat cos 90 0, hasilnya 0. Dan cos pi atau cos 180 adalah min 1, berarti 2 kali min 1 adalah min 2. Ya, itu adalah aplikasi turunan fungsi trigonometri dalam pelajaran fisika. Dan masih banyak lagi ada bentuk-bentuk aplikasi yang lainnya selain itu. Oke, sekian video pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kalian bisa latihan lagi, mencoba bagaimana mengerjakan turunan fungsi trigonometri dari konsep-konsep yang kita sudah pelajari tadi. Oke, sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.